Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Apakah kalian bisa mendengar suara Misuli dengan jelas? Halo, selamat pagi semuanya. Misuli minta rasionnya, apakah suara Misuli terdengar dengan jelas? Yang lainnya mana? Yang lainnya bisa dengar suara Misuli? Apakah suaranya bergema atau pas cukup? Cukup ya. Oke, Misuli ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati berkat Tuhan pagi hari ini ya. Bagi saya bahwa hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan. Karena setiap hari adalah hari yang baru dan setiap hari berkat Tuhan akan dicurahkan bagi setiap orang, bagi setiap mereka, bagi setiap yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan pagi hari ini sayangku kita ada di rangkaian acara Sedelis 2022. Nah, ada susunan acaranya ibadah bersama, dilanjutkan penjelasan learning cycle, dilanjutkan aturan pembuatan video Sedelis 2022, dan dilanjutkan pembuatan learning cycle dan diskusi bersama pendamping per grade kelompok. Nah, nanti menggunakan ID Zoom pada masing-masing grade. Dan yang paling terakhir adalah belajar seperti biasa kembali ke ID Zoom masing-masing kelas. Itu adalah secara garis besar susunan acara kita pagi hari. Dan tentunya sebelum kita memulai hari yang baru, kita mau mengucap syukur sayangku ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas hari yang dijadikan Tuhan. Karena hari ini hari yang luar biasa. Dan kita percaya jika Tuhan ada menyertai memberkati hari ini, apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil. Oleh sebab itu, dengan segenap hati dan sungguh-sungguh kita mohonkan kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Allah, karena firman Tuhan memberi kekuatan dan dasar pedoman hidup kepercayaan kita kepadanya. Dan kita mau mengucap syukur pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih buat tahun-tahun yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Jika kami ada sampai hari ini, Tuhan, sungguh semua karena anugerah-Mu. Dan karena anugerah itulah Tuhan membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena cakap dan fasih lidah kami, dan juga bukan perbuatan baik yang kami lakukan. Semuanya seperti kain kotor di mata Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, menjadikan hidup kami berharga. Oleh karena pembenaran Tuhan yang membenarkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang benar. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan sepanjang rangkaian acara Sedelis 2022 ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya, jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Dan sebentar Bapak yang baik, kami memuji Engkau, kami juga mau mendengarkan banyak hal penyampaian materi yang akan memberkati kami hari ini. Tolong berikan kami konsentrasi yang penuh, hati yang penuh dengan sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam acara ibadah pagi hari ini. Mari siapkan hati. Kepada yang disius, saya silakan. Oke, shalom anak-anak semuanya. Apakah mendengar suara Miss dengan jelas? Boleh kasih reaksinya? Oke, anak-anak, apakah suara Miss terdengar? Oke, ada. Baik, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah merespon. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau benar-benar kasih waktu kita untuk Tuhan, untuk benar-benar menyembah Tuhan. Kita mau serahkan hari ini ya, hari ini kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Mari kita angkat pujian kita, Ku Datangnya Allah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandangkan Tuhanmu, berikan sayangnya semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu. Indah kau pandang rupiah,
seluruh karyamu di dalam hidupku akan ku ya Bapa dalam kerinduan semuanya mari kita kepada Tuhan, semoga yang kudus, yang agung, yang Tuhan, kami mengangkat pujian kami Tuhan, kami kepada Bapa, kami dan agung bagi kami. Terima kasih kami lagi datang ke hadirat Tuhan, kami mau datang lagi Tuhan, kami mengangkat pujian kami. Jesus.
Kita lakukan satu hal. Ya Tuhan Allah, kami mau bersama dengan kami. Kami rindu kami akan tempat ini. Dan kami seperti pada atas pribadi hari ini Tuhan. Kami rindu kami saja yang tahu Tuhan.
Yes, benar Tuhan Bapa, benar, benar Bapa yang baik. Sebab yang layak disembah dan dipuji adalah Engkau. Engkau yang kudus dan agung dan perkasa. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh menyatakan betapa kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa pujian kami ini semata hanya karena cinta kami kepada Engkau. Kami menyatakan Engkau baik bagi kami. Semanapun kami jatuh di hadapan-Mu, Engkau angkat kami. Terima kasih banget Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami sudah angkat semua pujian kami kepadamu. Terimalah sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu Mr. Ronald. Biarlah benar-benar apa yang disampaikan hamba-Mu adalah isi hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan Engkau bersabda. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Mr. Ronald. Selamat pagi semuanya, anak-anak yang Mister kasihi maupun orang tua maupun guru-guru Tunas Daud. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat pertama. Demikian bunyinya, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dalam nats ini dikatakan bahwa Tuhan empunya bumi dengan segala isinya, bahkan dunia serta yang diam di dalam Tuhan yang empunya. Hal ini dibuktikan dalam kitab Kejadian. Tuhan menciptakan segala sesuatu, alam semesta, bumi, selesai pada hari yang ke-6. Hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Atau bahasa yang lebih nyaman didengar adalah berhenti menciptakan. Itu karya Allah. Allah yang menciptakan, maka dialah yang empunya. Nah, apa maksud dari pembahasan ini? Kita harus sadar bahwa Tuhan yang empunya segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk kita, bukan iblis. Iblis selalu memutarbalikkan kebenaran, seolah-olah dia yang empunya segala sesuatu, sehingga orang harus menyembahnya. Sehingga orang harus menjadi kurir bagi dia. Itu salah. Jadi persepsi kita harus diluruskan dan kembali kepada kitab Kejadian. Bahwa Allah yang menciptakan dan dia yang empunya segalanya. Disinggung di sini dunia. Segalanya. Baik itu dunia nyata, Tuhan yang empunya. Baik itu dunia maya, Tuhan yang empunya. Apalagi dunia orang mati. Tuhan yang empunya. Tuhan Yesus pernah turun ke dunia orang mati menyatakan, Aku sudah menang dan akulah Tuhan atas segala makhluk. Akulah juru selamat. Itu Allah yang kita sembah. Dia empunya segala sesuatu. Dia empunya segalanya. Jadi kita harus percaya diri. Nah, siapakah kita? Siapakah kamu? Kita
kamu adalah partnernya Tuhan. Bukan iblis, jangan salah ya. Dulu pernah sebelum jatuh dalam dosa, sebagai partnernya Tuhan. Pemimpin utamanya Lucifer sebagai malaikat penyembah. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi jadi partnernya Tuhan. Tapi kita manusia, makanya manusia diciptakan serupa gambar Allah. Baca itu dalam kitab Kejadian. Itu partnernya, kita mitranya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, taklukkanlah, berkuasalah atas bumi ini. Jadi Tuhan ciptakan segala sesuatu, alam semesta, dunia ini. Kita disuruh mengelola. Makanya pribadi yang pertama mengelola ciptaan Tuhan adalah Adam di Taman Eden. Adam dan Hawa disuruh untuk memelihara taman. Dan kita adalah garis keturunannya. Ada darah Adam mengalir dalam dirimu. Ada darah Hawa mengalir dalam dirimu. Artinya kalau Adam dan Hawa pernah melakukan apa yang Tuhan minta untuk dikerjakan, kita juga. Jadi jangan pernah minder anak-anak yang Mister kasihi. Kita adalah mitra Allah. Nah, apa penerapannya? Kita harus melakukan segala sesuatu, berkarya seperti nenek moyang kita. Kita bisa menciptakan yang belum ada. Tapi kata menciptakan di sini dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Tuhan semuanya sudah ada. Kita hanya membuat sesuatu saja yang belum pernah kita lihat sehingga dikatakan menciptakan. Atau memodifikasi yang sudah ada atau mengembangkannya. Itu yang bisa kita lakukan. Ada dua contoh anak Tuhan yang luar biasa yang mungkin bisa Mister angkat hari ini. Yang pertama, Dokter Terawan. Dia menciptakan kan? Dia ciptakan vaksin Nusantara. Yang belum ada menjadi ada. Lalu siapa lagi? Ahok membuat terobosan yang sudah ada dikembangkan menjadi lebih baik. Jadi itu harus kita ingat. Ya. Dan kaitannya dengan TD Live hari ini adalah mari percaya diri, kamu adalah partner Tuhan. Kamu adalah mitranya Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Pastikan kamu membuat karya yang terbaik dan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Mister pikir ini saja yang Mister bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Mister akan doakan kalian semua supaya TD Live hari ini berjalan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, baik dalam proses TD Live, dan hari ini akan ada pemaparan tentang learning cycle. Tuhan berkati guru-guru yang menyampaikannya, Tuhan berkati siswa yang mendengarkannya. Kami mau program ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mr. Ronald buat berkat firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita semuanya pagi hari ini. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan langsung melanjutkan penjelasan dari cycle oleh Mr. Arif. Oleh Mr. Arif, saya persilahkan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Miss Uli, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Mr. Oke, terima kasih. Baik, hari ini Mister diberikan kesempatan untuk sharing ke kalian mengenai learning cycle dari TD Live kita, gitu ya. Jadi ada learning cycle yang kita harus buat untuk pelaksanaan TD Live kita di tahun 2022 ini. Oke, panitia bisa di-share untuk PowerPoint-nya. Oke, baik.
Nah, ini adalah learning cycle kalian, gitu ya. Jadi ada exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Oke, dan semua itu, gitu ya, ada garis yang menyambungkan, gitu ya. Oke, jadi bisa ulang, ada exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Nah, sebelum Mister lanjut menjelaskan setiap bagiannya, exploring, planning, doing, dan seterusnya. Nah, jika kalian mengalami suatu kendala, gitu ya, pada saat melakukan contoh, pada saat melakukan doing itu melakukan pengerjaannya kalian, maka kalian bisa melewatkan communicating-nya, langsung ke reflecting-nya, gitu ya. Karena apa? Pada saat kalian mengalami suatu kendala, maka kalian perlu merefleksi permasalahannya kalian. Misalnya kalian membuat suatu produk makanan, ternyata setelah kalian buat sesuai dengan urutan kerjanya kalian, ya, atau resep yang kalian gunakan, kok rasanya nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Di mana ya salahnya? Nah, kalian bisa melakukan refleksi, gitu ya. Jadi dari doing itu kalian tarik garis langsung ke refleksi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk merefleksi kekurangan kalian pada saat melakukan doing itu apa, gitu ya. Atau pada saat melakukan planning mungkin kalian ada kurang sehingga doingnya tidak berhasil. Atau pada saat kalian melakukan exploring ternyata kurang sehingga planningnya kurang, doingnya juga kurang. Nah, itu semua akan diketahui pada saat kalian melakukan refleksi. Oke, jadi tidak harus exploring, planning, doing, communicating, reflecting, lagi baru exploring, tidak. Pada saat kalian mengalami suatu kendala misalnya di doing, oh kok saya gagal, produk saya gagal, apa ya permasalahan saya? Lakukanlah refleksi. Oke. Oh ternyata yang perlu diperbaiki adalah exploring-nya, berarti perbaikilah exploring-nya. Dari exploring turun ke planning, ke doing. Oh ternyata yang planning-nya yang perlu diperbaiki. Dari reflecting ke planning, perbaikilah planning-mu, setelah itu lakukan doing lagi. Seperti itu. Oke. Oke, next. Nah sekarang Mister akan jelaskan exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan tentang exploring dan planning, ya, exploring dan planning itu sudah kamu lakukan pada saat minggu tematik. Apa yang kamu kerjakan pada saat minggu tematik itu adalah langkah exploring dan planning. Nah, Mister akan mereview saja, ya. Hari ini Mister akan mereview saja apa itu exploring, apa itu planning, ya. Nah, exploring pada saat minggu tematik juga Mister sudah jelaskan. Jadi suatu peluang, ya, suatu peluang ditambah inovasi itu adalah menghasilkan sebuah produkmu. Berarti yang kamu harus explore di sana adalah peluangmu apa, inovasimu apa. Dari peluang yang kamu temukan, inovasimu apa, sehingga ada gambaran produk yang kamu ingin hasilkan itu seperti apa, ide produk yang kamu ingin hasilkan itu seperti apa. Nah, Mister sudah pernah sampaikan juga, sederhananya kita melihat peluang itu adalah masalah yang ada di sekitar kita, itu adalah bisa menjadi peluang kita. Ya, jadi masalah orang lain itu bisa menjadi peluang kita. Ya, nggak perlu jauh-jauh. Sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh saja. Ada misal lupa TD Live 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Permasalahan yang dia temukan sederhana. Dia lihat adiknya di rumah gitu ya, sangat susah makan. Jadi disiapin roti sama orang tuanya. Oke, dia makannya, adiknya tuh kayak makan ogah-ogahan gitu ya. Antara mau makan tidak gitu. Dan selalu sisa. Ya, adiknya kebetulan waktu itu masih TK. Nah, ternyata itu dilihat adalah suatu masalah. Ternyata ada anak TK ya yang tidak suka kalau bentuknya roti tawar, kalian tahu ya bentuknya selalu kotak gitu aja kan. Ya.
kurang menarik gitu. Itu suatu masalah yang dia temukan. Terus dia bercoba, inovasinya kira-kira apa ya? Inovasinya juga nggak terlalu wah gitu. Maksudnya tidak harus inovasi yang sangat baru gitu ya. Inovasinya sederhana, tetapi membantu menyelesaikan permasalahannya. Gitu. Setelah dia tanya, kenapa kamu nggak suka? Gitu. Dia tanya ke adiknya, bentuknya kotak aja terus kebanyakan. Ya. Nah, akhirnya dia buat bentuk roti tawar itu yang menarik. Dia lakukan exploring bentuk-bentuk apa saja yang disukai oleh anak-anak, bentuk binatang kah, tumbuhan, bunga, gitu ya. Terus dia exploring lagi isinya apa aja yang disenangi gitu ya. Selai stroberi kah, apa dan seterusnya. Nah, itu inovasi yang sederhana yang dia lakukan. Tetapi itu menjawab permasalahan. Paling tidak dia menjawab permasalahan di keluarganya. Dan apa yang dia lakukan itu berguna untuk yang sesamanya. Jadi dari masalah buat orang lain itu ada mungkin peluang untuk kita. Di exploring kita waktunya mencari peluang. Setelah itu kita mencari inovasi yang bisa kita lakukan untuk menjawab peluang itu. Sehingga ada gambaran produk yang ingin kita hasilkan. Nah, di exploring ini kamu menjelaskan tentang hal itu. Ya, pada saat kalian membuat learning cycle nanti, apa sih yang harus dijelaskan di exploring ini? Berarti permasalahan apa yang kamu temukan? Setelah itu, atau peluang apa yang kamu temukan? Setelah itu, inovasi apa yang ingin kamu lakukan setelah kamu melihat peluang itu? Setelah itu, gambaran produk apa yang kamu ingin hasilkan dari peluang dan inovasi yang kamu sudah temukan itu. Oke, lanjut. Itu exploring. Oke, berikutnya planning. Ya. Jadi kalau di planning, kamu sudah tahu gambaran produk yang ingin kamu hasilkan itu apa, maka pada saat minggu tematik kamu juga diarahkan, gitu ya. Buatlah urutan kerja yang jelas, buatlah pembagian tugas yang jelas jika kamu berkelompok, buatlah bahan dan alat yang kamu gunakan dengan jelas. Setelah itu kamu bisa tambahkan kalau kamu membuat suatu produk yang tanda kutip gitu ya, bisa menimbulkan bahaya. Contohnya kamu menggunakan pisau, setelah itu atau kalau kamu buat produk barang, gergaji dan seterusnya yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja, maka kamu bisa ditambahkan di sana adalah standar operasional keselamatan kerjamu seperti apa. Misalnya kamu pada saat kalau kamu menggunakan pisau gitu ya, berarti kamu harus menggunakan sarung tangan dan seterusnya. Jadi mengurangi resiko kecelakaan kerja. Itu kamu bisa tambahkan semua di planning. Planning yang bagus, planning yang lengkap, itu akan membuat kamu pada saat melaksanakan doing dan communicating, itu juga akan menjadi bagus. Oke. Nah, terakhir ada keuangan. Itu kalau kamu ingin menjual produkmu nantinya. Misalnya berapa ya modal saya? Berapa ya yang saya inginkan untuk saya peroleh sebagai keuntungan? Nah, itu semua kamu harus planning dengan baik. Oke. Jadi, Mister sudah jelaskan di planning kamu apa yang harus saya cantumkan di planning ini, di learning cycle saya ini. Berarti urutan kerja, pembagian tugas, kalau kamu berkelompok, bahan dan alatmu apa saja. Setelah itu rencana keuanganmu seperti apa. Oke. Bisa ditambahkan kalau tadi Mister sudah jelaskan standar operasional keselamatan kerjamu seperti apa. Nah, itu semua kamu masukkan di planning. Planning yang baik akan menghasilkan doing yang baik. Semakin lengkap kamu melakukan suatu planning atau perencanaan, maka pelaksanaan doingmu dan communicatingmu itu juga akan lebih baik. Oke. Lanjut, Mister. Oke. Kita masuk ke doing. Jadi doing itu adalah langkah nyata membuat
produk itu menjadi nyata. Jadi langkah nyata ide produkmu tadi yang kamu sudah tahu, oh peluang tambah inovasi jadi sebuah ide produk, ya itu kamu menjadi langkah nyatanya. Nah caranya bagaimana? Ya, sederhananya adalah kamu jalankan sesuai dengan planning yang kamu buat dan hasilnya juga harus sesuai dengan planningmu. Oke, Mister ulang, jalankan sesuai planning, hasilnya juga harus sesuai dengan planningmu. Nah, di tahap doing ini terkadang ini adalah tahap yang terkadang kita sering melakukan suatu kesalahan gitu ya, atau mengalami suatu hambatan. Karena apa? Apa yang kita planningkan, apa yang kita rencanakan, mungkin pada saat kita mau jadikan tindak nyata, tidak sejalan dengan planning kita. Oke, jadi apa yang kamu sudah rencanakan nih, pada saat kamu mau melakukan, kok nggak bisa ya sesuai dengan yang saya rencanakan. Nah, hal itu mengakibatkan hasilnya mungkin tidak sesuai dengan rencanamu. Ya, apa yang harus saya lakukan? Nah, seperti yang Mr. B katakan tadi, pada saat kamu mengalami suatu kendala, baliklah ke refleksimu. Jadi loncat langsung ke refleksi. Apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus perbaiki untuk mengatasi permasalahan saya. Oh ternyata setelah saya lihat doing ini mungkin resepnya kalau makanan gitu misalnya, oh mungkin resepnya kurang pas. Berarti kamu harus exploring lagi. Cari resep atau melakukan uji coba resep supaya resep yang kamu gunakan itu berhasil. Explore lagi, setelah itu ke planning, baru doing lagi. Enggak berhasil lagi Mister bagaimana? Ya lagi lihat, oh Mister ternyata alat-alatnya salah, kurang gitu ya. Berarti perbaikilah planningmu, karena di planning ada bahan dan alat. Ya, balik lagi ke refleksi, setelah itu masuklah ke planning. Jadi tergantung permasalahannya. Oke. Nah, ingat ya, doing berarti apa yang kamu rencanakan, itu yang kamu lakukan, hasilnya sesuai dengan planningmu. Oke, lanjut. Nah, komunikasi atau communicating. Ya. Nah, communicating di sini adalah bagaimana membuat seseorang yakin bahwa produkmu itu berguna. Ya, atau menjawab kebutuhan mereka. Ini dasar yang paling penting dari communicating. Entah kamu nanti diminta oleh gurumu mempresentasikan produkmu, gitu ya. Coba jelaskan tentang produkmu. Inti dari komunikasi itu, communicating ini adalah membuat orang yakin. Kamu mau jual produkmu, tentu dasarnya adalah orang harus yakin produkmu mereka ingin beli. Yakin produkmu itu berguna. Jadi prinsip utama dari komunikasi itu adalah membuat seorang yakin. Entah itu kamu bisa mempresentasikan ke gurumu atau ke orang lain, buatlah orang itu yakin bahwa produkmu yang kamu buat itu berguna. Produk yang kamu buat itu sesuai dengan planningmu, sesuai dengan exploringmu. Kamu ingin menjual produk tersebut, buatlah orang yang ingin membeli itu yakin bahwa dia membeli produkmu tidak rugi. Nah, pada saat kalau kamu membuat orang lain membeli produkmu, ya, membuat orang itu yakin bahwa produkmu itu berguna buat mereka, banyak caranya. Ya. Contoh, kamu bisa lakukan promosi, tunjukkan keunggulan produkmu, gitu ya. Setelah itu bisa kamu berikan tester kalau dia produknya berupa makanan. Itu adalah hal-hal cara komunikasi yang membuat orang lain yakin bahwa produkmu itu berguna buat mereka. Orang lain yakin kalau beli produkmu mereka nggak rugi.
Oke. Itu cara-cara kalian nanti gitu ya dalam berkomunikasi. Mister sudah bilang berkomunikasi bukan hanya untuk memasarkan produkmu nanti atau menawarkan produkmu nanti, tapi kamu juga harus bisa menjelaskan produkmu, mempresentasikan produkmu. Karena apa? Zaman sekarang, kalau kamu gitu ya, kalau kamu melakukan suatu usaha, melakukan suatu ingin melakukan suatu awal usaha dan kamu misalnya memerlukan suatu dukungan dana dari pihak yang lain, apa yang kamu lakukan? Adalah presentasi. Presentasi apa? Produk yang kamu ingin tawarkan. Tujuannya apa? Untuk orang yang ingin menanam modal di usahamu, berarti kamu harus buat yakin orang tersebut bahwa kalau modalnya ditanamkan di usahamu, dia tidak rugi. Caranya bagaimana? Komunikasi. Buat dia yakin dari produk yang kamu buat, kalau Anda berinvestasi di saya, itu tidak akan rugi. Jadi komunikasi ini adalah poin yang penting. Jadi jangan punya pemikiran, oh kenapa ya guru itu selalu minta saya presentasiin produknya. Itu tujuannya adalah supaya kamu belajar bagaimana kamu mempresentasikan keunggulan produkmu dan membuat orang yakin bahwa produkmu ini adalah layak untuk kalau buat Mister gitu ya, mungkin untuk dikembangkan. Ya. Ya kayak tadi Mister kasih contoh. Kalau kamu perlu suatu dukungan dana, kamu mencari seorang investor, tentu kamu harus membuat investor itu yakin dan percaya bahwa kalau dia berinvestasi di kamu, maka kamu bisa mengembangkan produk itu dengan baik. Oke. Lanjut, itu komunikasi. Nah, ini reflecting. Reflecting yang pertama adalah memperbaiki kekurangan. Ya. Jadi seperti yang Mister bilang tadi, pada saat kamu menemukan suatu kesalahan, kembalilah ke reflecting atau potong garis langsung ke reflecting. Karena apa? Karena tugasnya reflecting ini gitu ya, buat Mister tugasnya reflecting ini adalah memperbaiki kekurangan. Jadi pada saat kamu menemukan satu kesalahan, lakukanlah refleksi. Apa ya kesalahan saya? Apa ya kesalahan kelompok kami? Sehingga nggak sesuai dengan keinginan kami. Oke, setelah kamu cari kekuranganmu, oh ternyata saya kayak tadi Mister bilang, misalnya makanan. Ternyata, oh caranya salah. Oh alat-alatnya salah. Oh resepnya kurang. Dan segala macam. Ya kembalilah ke exploring atau planning tergantung dari permasalahanmu. Mister ternyata setelah di reflecting, exploring saya nggak ada masalah, Mister. Planning saya nggak ada masalah. Doing saya bermasalah, Mister. Ternyata saya jalanin doing saya nggak sesuai dengan planning. Ya baliklah langsung ke doing. Lakukanlah sesuai dengan planning yang kamu buat. Oke. Jadi refleksi ini memperbaiki kekurangan kita. Ya. Entah berapa banyak itu memperbaiki kekurangan itu tergantung dari berapa banyak kamu menemukan suatu kendala. Tapi Mister ingatkan kalian, pada saat kalian melakukan exploring dengan serius, pada saat kalian melakukan planning dengan serius, itu mengurangi kendala-kendala yang kalian hadapi. Makanya Mister tadi sampaikan, lakukanlah exploring dengan baik, planning dengan lengkap, itu akan membuat doing kalian bisa berjalan dengan baik, communicating kalian bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi kendala yang kalian ketemukan nantinya itu akan berkurang. Nah, jadi reflecting yang pertama itu adalah memperbaiki kekurangan kalian. Ya, apapun ya permasalahannya Mister sudah bilang. Jadi boleh nggak nanti Mister saya harus perbaiki dari doing ini, saya gagal, saya mau perbaiki, saya harus refleksi, tarik garis dulu ke reflectingnya Mister. Boleh, lewatilah communicatingnya karena memang belum waktunya kamu mengkomunikasikannya. Bayangkan kalau produk yang gagal kamu bawa ke orang lain. Ini produkku, beli dong. Atau coba dong.
Mau nggak kira-kira orangnya? Kan nggak mau. Jadi bagaimana kamu cara mengkomunikasikan jika produkmu masih belum berhasil? Oke. Itu reflecting yang pertama adalah memperbaiki kekurangan. Nah yang kedua, apa yang kita juga harus refleksi dari diri kita? Itu adalah karakter apa yang berkembang dalam diri kita. Pada saat kamu melakukan satu learning cycle ini, ya, ada karakter apa yang tumbuh di dalam dirimu? Mungkin itu pantang menyerah. Wih, saya sudah 4 kali doing, gagal terus, tapi saya enggak mau menyerah. Yang kelima ternyata berhasil. Berarti di dalam dirimu tumbuh karakter pantang menyerah. Kamu berkelompok. Pada saat melakukan exploring, planning, sering berbeda pendapat di kelompokmu. Tetapi kamu belajar bagaimana menerima pendapat orang lain, bagaimana belajar kamu untuk juga menyampaikan pendapat ke orang lain dengan baik. Berarti karakter yang tumbuh dalam dirimu adalah menghargai orang lain. Gak mungkin kan kamu kalau satu kelompok gontok-gontokan gitu. Enggak, pokoknya pendapatku. Enggak, pakai pokoknya pendapatku. Nah, itu enggak bisa. Kalau kamu sudah memilih untuk berkelompok, berarti secara tidak langsung kamu berani memberikan pendapat dan berani pendapatmu itu tidak digunakan. Oke. Artinya, seperti yang tadi Mr. sampaikan, pada saat kamu berkelompok, kamu juga bisa menghargai pendapat orang lain. Kamu juga bisa memberikan pendapat ke orang lain dengan baik. Karena apa? Bisa bergaris bawahi dengan baik. Karena kadang-kadang kita kasih pendapat ke orang lain dengan cara tidak baik. Ah kamu tuh pokoknya gini aja deh. Nah, itu cara yang tidak baik. Jadi ada tumbuh rasa menghargai di sana. Nah, apalagi karakter yang bisa berkembang. Kamu saat kamu melakukan exploring, kamu melakukan pendalaman, mencari informasi, menggali informasi, ya banyak ya di situ, di website, di Google kamu ke website ini, ke sana, gitu. Banyak informasi yang kamu dapat, berarti karakter yang berkembang dalam dirimu apa? Berpengetahuan. Pengetahuanmu secara nggak langsung bertambah. Ya. Contoh lah, Mister terakhir mendampingi kelompok TD Live itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Mister masih ingat namanya itu mereka ambil Ubi Nation, gitu ya. Dari mereka, Mister bisa belajar. Dari mereka, Mister bisa belajar. Dari kelompok Ubi Nation itu Mister bisa belajar. Ternyata ubi itu mengandung zat yang berguna untuk kesehatan, ya. Jadi bisa menurunkan tekanan darah, segala macamnya. Mereka dapat dari mana kelompok itu? Mereka searching di Google. Permasalahan mereka cuma sederhana. Mereka lihat di lingkungannya mereka, kalau belum makan nasi itu belum makan karbohidrat gitu. Sedangkan kalau ditawarkan ubi atau kentang, karbohidrat yang lain, sumber karbohidrat yang lain, mereka nggak mau. Gitu. Entah bentuknya kurang menarik dan segala macamnya. Akhirnya mereka cuma lihat peluang seperti itu, oh berarti saya pilih salah satu karbohidrat yang bisa menggantikan nasi supaya punya pilihan lain. Ya kalau nasinya nggak ada, ya nasi nggak ada, nggak punya beras, oh bisa menutupi karbohidrat yang lain, sumber karbohidrat yang lain. Pikiran mereka cuma sederhana seperti itu. Oke, mereka buat. Kenapa mereka pilih ubi dibandingkan yang lain? Mereka pilih ubi ungu waktu itu ya. Kenapa mereka pilih ubi ungu waktu? Mereka jelaskan, Mister, ubi ungu tuh keunggulannya gini. Mister juga, wow. Berarti apa? Pada saat kamu melakukan exploring, pada saat kamu memilih suatu bahan, pada saat kamu memilih satu cara, tentu ada dasarnya. Nah, pada saat mereka memilih bahan ubi ungu, mereka pilih karena kandungan ubi ungunya seperti ini. Mereka punya plan, punya gambaran.
Mister karena di daerah Bali, di daerah ini itu penghasilnya juga Mister. Jadi lebih mudah untuk diperoleh dan seterusnya. Mereka dapat informasi itu dari mana? Dari Google. Dan mereka sampaikan ke Mister. Mister apakah tahu awalnya? Ada beberapa yang Mister tahu, ada beberapa yang Mister nggak tahu. Mister cek, ini kamu dapat dari mana? Dari Google Mister. Oke, coba linknya. Yang ini Mister. Mister cek, oh ternyata benar. Dan Mister cek, oh ahli yang mengatakannya. Jadi bisa dipercaya gitu ya istilahnya. Karena tidak semua sumber yang kamu dapat di Google itu bisa dipercaya. Perlu kamu cek. Mister lihat itu, oh dia ngambilnya dari, kalau tidak salah dari disertasi atau apa dari dokter gitu ya. Mister lupa. Dia ngambil penggal dari itu. Jadi ada kandungan ubi ungu itu adalah untuk penyakit ini dan seterusnya. Ya, Mister kurang ingat. Oke. Tapi itu yang kamu lakukan, berarti karakter yang berkembang dalam dirimu itu ada apa? Berpengetahuan. Ingin mengetahui segala sesuatunya. Oke. Nah, banyak lagi karakter yang lain yang kamu bisa kembangkan. Tergantung dari proses dari kamu menjalankan learning cycle-mu ini. Nah, itu semua kamu bisa tulis di reflecting-mu. Ya, jadi karakter, oh saya kan saling menghargai karena apa? Oh saya pantang menyerah karena apa? Oh saya berpengetahuan karena apa? Itu semua kamu jelaskan di reflecting-mu. Oke, jadi Mister sudah jelaskan hari ini exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. 5 hal ini, oke, inilah yang namanya learning cycle-mu. Oke, panitia tolong balik ke slide yang pertama, yang ada gambar learning cycle-nya. Nah, oke. Diawali dari exploring, setelah itu planning, setelah itu doing, setelah itu communicating, dan reflecting. Kalau kamu menemukan suatu kendala di doing misalnya, silahkan potong jalur ke reflecting. Ya, garisnya silahkan tarik langsung ke reflecting. Mister Niko bisa tarik garis ke reflecting, Mister. Tambahin, Mister. Oke, biar iya. Nah, oke, kalau kamu masalahnya di doing, tarik garis langsung ke reflecting. Kalau masalah mau di planning, juga bisa tarik langsung ke reflecting. Ya, oke. Kenapa communicating itu dilewatkan? Karena pada saat kamu menghasilkan produk yang baik, baru kamu bisa mengkomunikasikannya. Oke? Itu penjelasannya Mister tentang learning cycle hari ini. Ya. Berikutnya adalah waktunya kamu nanti bertemu dengan guru-guru pendampingmu untuk membuat learning cycle ini. Mereka akan menjelaskan lebih lagi tentang learning cycle ini. Kalau kamu ada pertanyaan juga nanti bisa ditanyakan pada saat pendampingan tersebut, gitu ya. Oke. Setelah ini kamu ada penjelasan juga tentang pembuatan video, ya nanti akan dijelaskan kalau tidak salah oleh Mr. Niko ya. Ya, nanti akan dijelaskan. Nah, di sana juga kamu bisa banyak bertanya dengan Mr. Niko. Nah, Mr. tidak bisa buka sesi tanya jawab karena waktunya Mr. sudah hampir habis. Ya. Jadi nanti kalian bisa banyak bertanya nanti pada saat kalian mengerjakannya. Prinsipnya Mr. kalau tidak dikerjakan tidak tahu kendalanya apa, gitu ya. Jadi oh, apa sih yang saya harus masukkan di exploring? Nanti kamu bisa tanya. Kalau kurang jelas apa yang Mister sampaikan, kamu bisa tanyakan dengan guru pendampingmu nanti. Oke, itu saja yang bisa Mister sampaikan ke kalian. Ya, selamat bertugas, bukan bertugas ya. Selamat mengikuti TD Live 2022. Ya, semangat. Apapun kendala kalian, komunikasikan dengan guru pendamping kalian. Komunikasikan dengan orang tua kalian karena orang tua juga memegang peranan penting untuk kalian. Oke, itu saja dari Mister. Saya kembalikan ke host. Silakan Miss Uli, terima kasih. Iya, terima kasih Mister.
Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas, yaitu bagaimana learning cycle ya, jadi gambarannya dan prosedurnya dan sebagainya. Dan langsung saja kita akan lanjutkan aturan pembuatan video TEDx 2022 oleh Mr. Niko. Saya persilakan. Oke, terima kasih Miss Uli. Ya, sama-sama Mr. Ya, oke. Di sini Mr. Niko dari studio ya. Mohon maaf ini. Oke, Mr. Niko mau menjelaskan sedikit tentang ini dulu ya. Apa namanya aturan dalam pembuatan video. Tapi sebelum itu, Mr. mau tunjukkan satu video tentang TD Live dari kakak kelas kalian ya. Mohon menunggu karena ini Mister langsung cari lewat YouTube. Ya. Oke, sebentar ya. Mister share satu video punya kakak kelas kalian. Suaranya sudah masuk? Suara apa sudah masuk? Suara dari videonya? Oh, belum ya. Oke, saya ulangi dulu ya. Sebentar. Oh, pantas ini ternyata foto. Oke, saya ulang dari awal ya.
Oke, mungkin dari kalian yang ada yang sudah menyadari begitu ya. Tadi video yang sudah ditampilkan itu garis besarnya tuh isinya apa aja gitu ya. Nah, ini sebentar. Mister mau bagikan dulu apa saja sih yang seharusnya, bukan seharusnya ya, biar semuanya itu kompak isiannya gitu ya. Untuk kalian satu sekolah gitu kan, karena seperti yang kita tahu tahun lalu beda-beda kan modelannya gitu ya. Nah, ini Mister mau sampaikan sedikit tentang video TDL. Nah, dari video yang tadi sudah kalian tonton, yang pertama kalian perhatikan itu adalah ininya dulu ya, resolusi dan juga durasinya. Ya, kenapa itu penting, Mister? Karena resolusi dan durasi itu yang nanti menentukan ininya ya, penonton dan penyimaknya gitu kan. Kadang ada orang nonton gitu ya, videonya itu kelamaan gitu ya. Jadi ini durasi videonya itu maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit ya. Dan minimalnya sebenarnya tidak ada, tapi jangan juga kalian begitu saya sampaikan minimalnya gitu ya, malah tiba-tiba kalian bikinnya berapa gitu kan, minimal 10 detik terus kalian bikin video begitu ya, kan tidak memuat semuanya gitu kan. Nah, jadi bikinnya itu maksimal 5 menit. Ya, kayak tadi video tadi itu sekitar berapa itu? 3-4 menit kan. Nah, itu pasti rata-rata di antara kalian Mister pasti yakin bisa membuat, apalagi berkelompok ya. Yang berkelompok hasilnya pasti lebih maksimal. Kemudian resolusi minimalnya itu 360p atau 360 pixel gitu ya. 360 kali 480. Nah, itu kalau misalkan kalian ngeditnya pakai software editan video, entah itu yang di komputer atau di apa namanya, di gadget, di smartphone kalian, itu semua sama ya. Oke, selanjutnya adalah isi dari videonya. Ya, isi dari videonya itu mencakup apa aja. Nah, isi dari videonya itu adalah learning cycle ya. Learning cycle yang tadi sudah dibawakan oleh Mr. Arif ya. Oke, sebentar ini ada WhatsApp ganggu dikit. Nah, isi dalam videonya itu mencakup learning cycle yang tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Arif. Yang pertama itu kan isinya exploring-nya kan. Nah, exploring-nya itu adalah permasalahan yang kalian angkat. Nah, tadi juga di video di awal juga ada kan, ya kalau kalian perhatikan permasalahan yang diangkat itu apa. Kemudian masuk ke planningnya, gitu ya. Planningnya itu berisi solusi, pengalaman belajar yang digunakan untuk solusi, serta pengenalan dari produk yang kalian mau bawakan, gitu ya, atau kalian mau pasarkan. Itu isi dari planningnya, nah dijabarkan lewat ini. Kemudian ada prosedur pembuatan produknya, serta prosedur keselamatan kerja. Itu masuk di doing, ya. Itu masuk di doing, berarti tadi kan sudah ini ya, sudah kalian lihat juga. Nah, mungkin bagian doing inilah yang paling banyak memakan durasi dari video, ya kan, karena kan kalian harus memberikan penjelasan satu-satu terkait dari apa yang kalian lakukan, apa yang kalian siapkan untuk bisa mendapatkan atau bisa menjadikan produk kalian, gitu ya. Kemudian ada pengemasan dan pemasaran. Nah, ini masuk ke communicating. Ya. Buatlah
Ya kalian bolehlah kasih tahu pemasarannya gimana, lewat apa, mungkin lewat websitenya yang dibuat dari teman-teman kalian yang di talent IT gitu ya. Ini untuk yang produk ya, untuk yang talent nanti mungkin kalian bisa lebih bebas karena kalian kan menampilkan apa yang kalian bawakan gitu ya. Tapi ini untuk yang talent dan juga untuk yang kir mungkin ya, karena yang kir membuat barang kan, membuat produk juga gitu ya. Jadi jangan lupa dikasih pengemasan dan juga pemasaran produknya. Dan yang terakhir itu reflectingnya, berisi refleksi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal oleh Mr. Arif gitu ya. Diisi kekurangan atau kendala apa saja yang kalian alami, begitu ya. Apa saja yang kalian dapatkan selama kalian mengerjakan produk kalian, gitu ya. Dan juga terakhir diisi dengan ini ya, apa namanya? Nilai-nilai ya, nilai-nilai sikap ya, 9 profil yang kalian dapatkan selama kalian mengerjakan ya, baik itu mengerjakan produk dan juga mengerjakan videonya. Ya tadi udah dijelaskan juga oleh Mr. Arif lebih lengkapnya ya. Oke. Itu untuk isi dalam video. Kemudian selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan bahasa ya. Jadi gunakan bahasa yang sopan, mudah dimengerti dan dapat menarik perhatian konsumen atau target pasarnya kalian gitu ya. Misalkan kalian buat produk nih. Kayak tadi itu kan mau buat nugget tempe gitu ya. Misalkan tadi mau buat nugget tempe, gunakan bahasa yang baik. Jangan kalian pakai bahasa sehari-hari karena yang nonton nggak cuman orang seumuran kalian aja gitu ya. Yang nonton juga ada yang lebih muda dari kalian dan juga ada yang lebih tua ya, sehingga kalau kalian hanya menggunakan bahasa yang kalian mengerti atau bahasa sehari-hari yang kalian gunakan belum tentu bisa diterima baik oleh orang lain gitu ya. Jadi gunakanlah bahasa yang sopan, mudah dimengerti dan dapat menarik perhatian konsumen. Ini nggak cuman ada di ini aja ya, mungkin kalau kalian mau ngedubbing kayak gitu ya. Atau kalian mau pakai tulisan-tulisan seperti yang tadi ada di video gitu ya. Oke. Berikutnya dibuat semenarik mungkin. Bisa dengan memberikan latar suara yang seperti yang tadi video itu dia pakai latar suara. Menggunakan dubbing ya, dubbing istilahnya kalian ngomong langsung begitu ya, ini saya mengerjakan produk saya bernama ini bla 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 gitu ya. Jadi kayak kalian ngedubbing ngedubbing video yang kalian buat menjelaskan dengan suara kalian atau kombinasi dari keduanya. Jadi kalian pakai latar suara juga, pakai dubbing juga. Nah, kalau di YouTube ya, kalau di YouTube memang lebih bagus pakai dubbing suara. Karena kalau misalkan kalian pakai latar suara, itu biasanya kena copyright. Ya, kena copyright. Jadi pilih cari-cari aja latar suara yang bebas copyright ya. Kalau mau pakai kombinasi keduanya juga tolong diperhatikan gitu ya. Mungkin kalian sering banget lihat YouTube atau mungkin lihat video TikTok gitu ya, di mana ini niatnya mau ngasih tutorial ya, tapi dubbing suaranya kekecilan, kalah sama latar suaranya. Nah, itu kalian perhatikan ya. Itu perhatikan juga kalau kalian mau pakai kombinasi keduanya. Karena kalau misalkan kalian ingin menyampaikan lewat dubbing suara, usahakan tampilkan subtitle juga. Ya, istilahnya kalian menampilkan apa yang kalian bicarakan di dubbingnya gitu ya. Misalkan saya akan membuat produk ini, ya itu kasih aja model kayak subtitle gitu ya. Jadi untuk dubbing yang mungkin merasa
untuk orang yang melihat, menonton video kalian itu pasti akan merasa terbantu dengan adanya subtitle itu. Misalkan dia susah buat mendengar dubbingnya gitu ya, karena mungkin latar suaranya seimbang gitu ya dengan dubbingnya kalian gitu kan, suara kalian kekecilan atau gimana. Nah itu ada subtitlenya ya. Tapi diusahakan kalau kalian mau pakai kombinasi keduanya, kecilkan latar suaranya ya. Jadi dubbing suaranya yang ditinggiin, latar suaranya yang dikecilin. Oke, terakhir nih. Posisi pengambilan gambar ya, dibuat rapi dan menarik. Ya, posisi pengambilan gambarnya tolong dibuat rapi dan juga menarik. Kalau ini kalian bisa contoh-contoh aja gitu ya, bagaimana tutorial-tutorial video-video memasak seperti itu ya. Kalian lihat aja teknik cara pengambilan gambarnya. Ya, kalau kalian mau menunjukkan diri, diusahakan ya kalian bisa kelihatan ini ya, kelihatan produk yang mau kalian kerjakan sama diri kalian gitu ya. Jangan kalian hanya memperlihatkan diri kalian, produknya enggak gitu. Atau mungkin kalian kesulitan gitu ya, kayak tadi kesulitan kalau misalkan saya harus menampilkan diri saya dan juga produk, saya kesulitan, Mister. Nah, kalian bisa menampilkan seperti tadi ya, di video itu menggunakan foto-foto. Ya, foto-foto alat dan bahan begitu kan. Kemudian ada foto lagi untuk prosedur kerjanya gitu ya, dia apa-apain dulu gitu ya. Nah, itu juga bisa pakai seperti itu kalau memang kalian ada kendala. Tapi yang lebih menarik lagi itu adalah kalian memperlihatkan proses pembuatannya. Ya, kalian videoin gitu ya, istilahnya kalian melakukan itu gitu ya, nggak cuma lewat foto. Apalagi yang berkelompok. Kalau berkelompok kalian hanya terkendala buat ngerekam kan nggak mungkin ya. Saya rasa kalau kalian mau ngerekam pakai handphone itu semuanya pasti handphonenya ya handphone di atas keluaran tahun 2017 lah. Ya. Handphone di atas tahun 2017 semuanya udah canggih-canggih gitu ya, buat ngerekam minimal resolusi yang dikasih itu 480, jadi sudah bisa merekam dengan jelas. Nggak ada patah-patahnya nggak ada kotak-kotaknya gitu ya, atau pixel-pixel yang tertinggal gitu. Jadi kalian bisa memanfaatkan ya gadget kalian, handphone kalian, dah harus pakai kamera atau pakai handycam kalau kalian kesulitan mencari itu gitu ya. Jadi kalian bisa pakai HP aja sekarang sudah menghasilkan kualitas gambar yang bagus ya. Oke. Nah, sebelum Mister akhiri karena sampai jam 9 kan, ada satu video lagi ya yang Mister mau tampilkan untuk ini ya. Ada satu video contoh lagi yang Mister mau tampilkan untuk kalian gitu ya, mungkin bisa jadi pegangan juga. Ini langsung ada di YouTube juga ya.
itu tadi ya. Bagaimana contoh-contoh yang bisa kalian dapatkan. Kalau mau dapat contohnya ya bisa lihat di YouTube ya. Tadi 2 contoh tadi itu ada di YouTube-nya SMP ya. Di YouTube-nya SMP. Jadi nontonnya langsung di situ supaya dapat view ya. Oke. Karena waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkan. Nah, kalau misalkan ada yang ingin kalian diskusikan gitu ya. Nah, nanti ini kan ada pertemuan lagi ya dengan pembina masing-masing gitu ya, pembina masing-masing grade dan juga masing-masing talent. Nah, itu bisa kalian lebih banyak diskusikan di sana, bisa tanya-tanya juga sama guru-guru yang ada gitu ya, pembina-pembina yang ada gitu ya. Kalau nggak salah di kelas 7 itu, di kelas 7 itu ada Mr. Ronald ya, yang sudah pernah membawakan materi tentang pembuatan video. Kalau di kelas 8 itu ada Mr. Yudi dan juga Mr. Billy. Nah, itu. Kemudian kalau di kelas 9 ya bisa tanya-tanya sama Miss Pina, sama Mr. Niko gitu ya, atau kalau ada karena Mr. Bernard enggak ada gitu ya. Jadi bisa tanya-tanya sama Miss Pina atau Mr. Niko atau Miss Elis ya. Oke. Sekian itu saja yang bisa Mr. Niko sampaikan untuk teknis pembuatan videonya. Semoga bisa jadi berkat. Ya nanti juga ini Mr. Niko bantu buatkan file ininya ya supaya bisa dibagikan oleh pembina masing-masing. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali pada host. Ya, terima kasih Mr. Niko buat pemaparannya ya. Sangat jelas ya anak-anak semuanya. Ya, kita masuk di jam istirahat. Kita istirahat jam 9 sampai nanti tepat di pukul 9.10 ya. Jadi silahkan keluar dari Zoom ini, dari link ini, silahkan. Tetapi nanti kembali untuk pembuatan learning cycle dan diskusi bersama pendamping di per grade masing-masing, di kelompok, menggunakan ID Zoom pada masing-masing grade. Jadi silahkan lihat di grup untuk ID Zoom pada masing-masing grade. Kecuali, perhatikan anak-anak, kecuali untuk sastra. Untuk sastra silahkan kembali ke link Zoom ini ya. Jadi yang lainnya nanti setelah jam istirahat, dalam pembuatan learning cycle dan diskusi bersama pendamping per grade, kelompok menggunakan Zoom pada masing-masing grade, kecuali untuk sastra kembali masuk lagi ke link ini. Kita istirahat jam 9 sampai jam 9.10. Nah, setelah itu akan dilanjutkan jam 10.30 sampai jam 12.40 belajar seperti biasa ya. Ini kembali ke ID Zoom masing-masing kelas ya. Sekali lagi, yang istirahat, silahkan istirahat selama 10 menit dan kembali setelah itu ke grade masing-masing dengan ID Zoom yang ada di masing-masing grade. Dan untuk sastra kembali ke link Zoom ini. Oke, terima kasih. Ucapkan selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.